Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Oke, di pertemuan pertama ini, di mata kuliah perawatan kesehatan jiwa 2, saya akan memaparkan tentang perspektif dari perawatan kesehatan jiwa. Jadi, nanti akan ada bahasan tentang konsep kesehatan jiwa, kemudian tentang angka kejadian masalah kesehatan jiwa, kemudian tentang etika dalam melakukan perawatan kesehatan jiwa. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama. Semoga semuanya lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, coba Bapak Ibu di sini bisa melihat gambar yang ada di depan slide Anda. Apa yang Anda pikirkan? Ya, tentu saja gambarnya ada perbedaan ya. Yang kiri atas itu menunjukkan kondisi orang dengan masalah gangguan jiwa, yang kanan bawah di sini kondisi orang-orang yang mengalami atau merasakan sehat jiwa. Nah, di mana kita bisa melihat itu dilihat dari penampilannya. Coba lihat di kiri atas itu ada yang rambutnya berantakan, bajunya lusuh, kemudian tampak murung, tampak panik gitu ya. Tidak rileks seperti itu. Kemudian untuk yang kanan bawah, teman-teman bisa lihat, di sini ada gambaran ceria ya, wajah bahagia, ceria, melakukan aktivitas dengan senang hati, kemudian bisa melakukan komunikasi menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, disinilah gambaran dari orang-orang yang mengalami sehat jiwa, yaitu sehat fisik dan sehat sosial. Nah, perlu diketahui, di sini ada beban penyakit secara global menurut Institute for Health Metrics and Evaluation pada tahun 2017. Secara global itu, pada tahun 2017, penyakit yang dapat menyebabkan kematian itu yang menyumbang urutan pertama adalah kardiovaskuler. Yang kedua, yaitu penyakit neoplasma. Sedangkan penyakit yang mengakibatkan kecacatan, yang warnanya merah ya, di sini adalah gangguan mental menjadi nomor 1. Nah, untuk beban penyakit di Asia Tenggara tidak jauh berbeda dengan kondisi secara global, di mana penyakit kardiovaskuler masih menyumbang di urutan pertama itu untuk beban penyakit yang dapat mengakibatkan kematian, dan yang kedua neoplasma, sedangkan untuk beban penyakit yang dapat mengakibatkan kecacatan dalam melakukan aktivitas itu adalah gangguan mental. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana ternyata kondisi gangguan mental ini atau masalah gangguan mental ini juga banyak ditemui di lingkungan sekitar kita. Nah, coba kita sekarang lihat di Indonesia. Nah, di Indonesia teman-teman bisa sangat melihat ya, sangat tinggi nih untuk penyakit kardiovaskular di urutan pertama yang menyebabkan kematian. Nah, kemudian neoplasma kedua, dan lagi-lagi sama dengan area gambaran global dan Asia Tenggara. Gangguan mental menyumbang 13,4% beban penyakit yang bisa mengakibatkan kecacatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, dari sini tampak diketahui bahwa kondisi sehat jiwa itu memang betul-betul diperlukan, karena memang kondisi sehat jiwa itu ya sehat fisik dan sehat jiwa. Jadi tidak hanya kondisi jiwanya sehat, fisiknya sehat, jiwanya juga sehat. Nah, apabila kondisi sehat jiwa ini bisa terawat dengan baik, terpelihara dengan baik, tentunya angka kejadian gangguan mental ini pastinya bisa menurun ya. Nah, sebetulnya kesehatan jiwa itu apa sih? Ya, kesehatan jiwa ini kalau menurut ilmu kedokteran itu merupakan kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional. Nah, kesehatan jiwa merupakan perasaan sehat dan bahagia, mampu mengatasi tantangan hidup, dapat menerima orang lain apa adanya, serta memiliki sikap positif. Nah, jadi kesehatan jiwa itu meliputi
bagaimana perasaan Anda terhadap diri sendiri, bagaimana perasaan Anda terhadap orang lain, bagaimana kemampuan Anda untuk mengatasi persoalan hidup Anda sehari-hari, gitu kan. Nah, jadi memang lebih dibalikkan ke diri sendiri ya. Jadi sehat jiwa itu terdiri dari 3 komponen, dari fisik, intelektual, dan emosional. Nah, untuk perawatan jiwa sendiri, menurut ANA, American Nurses Association, perawatan jiwa ini merupakan area khusus dalam praktek perawatan yang menggunakan diri sendiri secara terapeutik dalam meningkatkan, mempertahankan, memulihkan kesehatan mental dan kesehatan mental masyarakat ya, baik itu individu, keluarga maupun masyarakat dimanapun kalian berada. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan, sehat jiwa ini kan dibalikan lagi ke diri individu. Jadi individu itu yang bisa tahu, bisa mengatur seberapa bahagia dirinya, seberapa sehat jiwanya, seberapa sehat fisiknya, sehat emosionalnya. Nah, jadi selama kondisi seorang tersebut sehat, insya Allah tentunya orang-orang tersebut akan jauh dari yang namanya kondisi gangguan kesehatan jiwa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan ini merupakan keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, ya hidup produktif. Jadi tidak tergantung dengan orang lain, bisa menghasilkan sesuatu, bisa tetap bekerja, gitu ya, beraktivitas. Menurut WHO, sehat ini merupakan keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan cacat saja, tetapi bisa jadi tidak hanya terbebas dari kecacatannya, tapi mampu melakukan aktivitas, mampu melakukan komunikasi seperti itu. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa ini merupakan kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi yang baik untuk komunitasnya. Jadi yang namanya sehat jiwa itu, seseorang itu pastinya akan merasakan bahagia jika bisa berkecimpung, bisa bermanfaat atau bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan komunitas yang ada di sekitarnya. Nah, sebenarnya untuk kategori kesehatan jiwa ini, jadi seseorang dikatakan, jadi untuk bisa mengetahui nih, orang tersebut sehat jiwanya atau tidak, kita bisa lihat dari kategori ini. Nah, kalau orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK itu merupakan orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Sedangkan orang dengan gangguan jiwa ini atau ODGJ itu adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan. Ingat ya, jadi ada 3 komponen yang mengalami gangguan di dalam diri seseorang, yaitu pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk kumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi seseorang sebagai manusia utuh. Jadi bisa melakukan tidak mampu melakukan aktivitas atau kegiatan secara normalnya orang karena ini ada gangguan di pikiran, perilaku, dan perasaannya. Nah, sedangkan untuk gangguan jiwa berat itu termasuk dalam kategori ODGJ, yaitu gangguan jiwa yang ditandai oleh terganggunya kemampuan menilai realitas atau tilikan atau insight yang buruk. Jadi, tidak menyadari bahwa dirinya itu mengalami gangguan kesehatan jiwa. Tidak menyadari bahwa perilakunya itu abnormal, gitu, berubah. Tidak menyadari bahwa pikirannya itu salah, itu tidak sadar. Nah, ini gangguan jiwa berat. Gejalanya antara lain halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, serta tingkah laku yang aneh. Salah satu contoh psikosisnya adalah penyakit skizofrenia. Ini yang paling sering ditemui di lingkungan masyarakat dan di rumah sakit jiwa juga ya, diagnosis medis yang paling sering adalah skizofrenia.
Ya, untuk bisa mengetahui itu tadi merupakan pendahuluan ya, latar belakang untuk bisa tahu seberapa banyak sih sebetulnya orang dengan kondisi gangguan jiwa dan sebetulnya seberapa penting kesehatan jiwa itu. Nah, sekarang kita bisa pelajari tentang sejarah kesehatan jiwa. Memang kesehatan jiwa ini sudah mulai muncul pada zaman Mesir kuno ya. Di sini pada zaman dahulu gangguan jiwa itu memang dianggap karena adanya roh jahat yang bersarang di otak gitu kalau zaman dulu pada zaman Mesir kuno. Nah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya, pasien yang mengalami gangguan jiwa mulai diobati dengan dibakar, dipukuli, atau dimasukkan dalam air dingin. Nah, kemudian hasil pengamatan berikutnya, ternyata orang yang mengalami schizofrenia ini tidak ada yang mengalami kejang atau epilepsi. Padahal penderita epilepsi setelah kejangnya hilang ini dapat pulih kembali. Karena itu, orang yang mengalami schizofrenia dicoba dibuat hiperplasia dengan membuat terapi koma insulin dan terapi kejang listrik. Nah, disinilah awal muncul adanya ECT ini mulai digunakan untuk mengatasi pasien gangguan jiwa atau schizofrenia. Ini awal mulanya dari mulai zaman Mesir kuno. Nah, pada zaman Yunani, di sini gangguan jiwa sudah mulai dianggap sebagai sebuah penyakit. Upaya yang dilakukan itu dilakukan oleh dokter dan orang yang berdoa untuk mengeluarkan roh jahat. Nah, pada saat itu sudah ada orang yang mengalami gangguan jiwa dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Pada saat dulu ini, kalau rumah sakit jiwa lebih banyak digunakan sebagai penampungan orang gangguan jiwa yang miskin. Sedangkan orang kaya itu yang mengalami gangguan jiwa dirawat di rumah sendiri. Nah, pada tahun 1841, Dorothea Lange ini melihat keadaan perawatan gangguan jiwa yang memang menurut dia itu kurang optimal sangat. Ya, karena tadi itu rumah sakit jiwanya hanya menampung pasien-pasien gangguan jiwa yang miskin. Padahal semua kondisi orang gangguan jiwa itu sama, baik miskin maupun sama gejala, baik miskin maupun kaya gejalanya sama. Nah, jadi Dorothea Lange ini tersentuh untuk bisa berusaha memperbaiki pelayanan kesehatan jiwa, sehingga mereka ini mempelajari anatomi otak pada binatang untuk bisa mengetahui dan mempelajari bagaimana sih sebetulnya gangguan jiwa itu terjadi sampai bisa mengganggu sistem saraf pusat. Pada zaman Vesalius, di sini Vesalius tidak yakin hanya dengan mempelajari anatomi hewan saja, sehingga ia ingin mempelajari otak dan sistem tubuh manusia. Nah, disinilah mulai dipelajari sistem tubuh manusia sampai akhirnya Vesalius ini karena untuk praktek ke manusia ya, jadi sampai mencuri mayat manusia untuk dipelajari. Nah, namun meskipun seperti itu ya, tindakannya ini sangat berbahaya. Vesalius bisa membuktikan bahwa kegiatannya itu untuk kepentingan keilmuan dan bisa mendapatkan penghargaan karena bisa menunjukkan adanya perbedaan kondisi yang terjadi, yaitu kondisi gangguan jiwa pada atau permasalahan dalam sistem saraf pusatnya antara hewan dan manusia. Nah, sejak saat itulah dapat diterima bahwa gangguan jiwa ini merupakan sebuah penyakit. Pada Revolusi Prancis 1, di sini Revolusi Prancis dikenal dengan Revolusi Humanisme dengan simbol yang utamanya liberty, equality, fraternity. Dan ia meminta pada wali kota agar melepaskan belenggu untuk pasien gangguan jiwa. Nah, di Revolusi Kesehatan Jiwa 2, dengan diterimanya gangguan jiwa sebagai sebuah penyakit, maka terjadilah perubahan orientasi pada organobiologis. Pada saat ini, gangguan jiwa ini masuk ke dalam bidang kedokteran, sehingga sudah muncul adanya penggolongan penyakit, taksonomi, dan nosologi tanda gejala penyakit. Akhirnya Emil Kekli mampu membuat penggolongan dari tanda-tanda gangguan jiwa itu dimulai dari Revolusi Kesehatan Jiwa 2 ini. Nah, di Revolusi Kesehatan Jiwa 3, di sini merupakan perkembangan dari Revolusi Kesehatan Jiwa 2.
Nah, jadi perkembangannya adalah dikembangkan di basis komunitas dengan upaya Pusat Kesehatan Mental Komunitas yang dipelopori oleh J.F. Kennedy. Pada saat inilah disebut sebagai Revolusi Kesehatan Jiwa 3. Jadi sudah mulai terbentuk adanya pelayanan perawatan jiwa di komunitas, terpusat pada daerah rumah sakit saja. Dan ini digunakan atau diberikan juga pada semua golongan, baik itu orang dengan gangguan jiwa yang kaya maupun yang miskin. Nah, sedangkan untuk sejarah perkembangan keperawatan jiwa itu sendiri, perawatan jiwa muncul mulai pada masa peradaban di tahun 1770, di mana sudah dimulai pengobatan terhadap pasien gangguan jiwa oleh suku bangsa Yunani, Romawi, maupun Arab. Ini percaya bahwa gangguan mental ini akibat tidak berfungsinya organ pada otak. Nah, sehingga pengobatannya mulai memberikan ketenangan, relaksasi, asupan gizi yang baik, kemudian kebersihan badan yang baik, mendengarkan musik, dan juga rekreasi. Sedangkan di masa pertengahan merupakan periode pengobatan modern pasien gangguan jiwa. Bapak psikiatrik Francis Pinel mengajarkan pentingnya hubungan pasien dengan dokter dalam pengobatan moral. Nah, jadi di masa pertengahan ini diperkenalkan adanya trust antara pasien dengan dokter. Tindakan yang diperkenalkan itu bukan pengobatan herbal atau medis atau apapun, yang digunakan adalah cara komunikasi antara dokter dengan pasiennya, melakukan observasi perilaku pasien, dan melakukan pengkajian riwayat perkembangan pasien. Sedangkan di abad 18 dan 19, di sini pada tahun 1836, seorang praktisi kesehatan William Ellis ini mempublikasikan Treatise on Insanity, yaitu pentingnya pendamping terlatih bagi pasien gangguan jiwa. Nah, jadi mulai abad ini sudah mulai adanya tentang cara merawat pasien gangguan jiwa. Nah, pada tahun 1872 sudah didirikan pertama kali sekolah perawat di New England Hospital, tetapi tidak untuk pelayan psikiatrik, sehingga pada tahun 1882 didirikan pendidikan perawatan jiwa pertama di McLean Hospital di Baltimore. Dan pada tahun 1890 sudah diterima lulusan sekolah perawat bekerja sebagai staf keperawatan di rumah sakit jiwa. Nah, pada abad 20, di sini abad 20 sudah ada integrasi antara materi perawatan psikiatrik dengan mata kuliah lain. Pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran teori, praktek di lab, dan juga praktek di rumah sakit dan komunitas. Tingkat pendidikan pada abad 20 ini yaitu D3, sarjana, pasca sarjana, dan doktoral. Nah, untuk masa penjajahan Belanda di sini perawat merupakan penduduk pribumi ya. Jadi pada masa penjajahan Belanda tahun 1799, kolonial Belanda sudah mendirikan rumah sakit Binnen Hospital, Dinas Kesehatan Tentara, dan Dinas Kesehatan Rakyat bertujuan untuk memelihara kesehatan staf tentara Belanda. Tapi pada masa ini tidak ada perkembangan profesi keperawatan, karena memang tujuannya itu hanya untuk tentara Belanda saja. Nah, kemudian pada masa penjajahan Inggris, di sini Gubernur Jenderal Inggris sangat memperhatikan kesehatan rakyat, sehingga pada tahun 1819 didirikan Rumah Sakit Stafford Brand di Glodok, Jakarta, dan dipindahkan ke Salemba yang sekarang adalah RSCM. Antara tahun 1816 sampai 1942, pemerintah Hindia Belanda banyak mendirikan rumah sakit di Indonesia. Di Jakarta pun didirikan rumah sakit PGI Cikini dan Saint Carolus. Nah, di Bandung juga ada rumah sakit Saint Borromeus dan rumah sakit Elizabeth di Semarang. Jadi, bersamaan dengan didirikannya beberapa rumah sakit tersebut, didirikannya pula sekolah-sekolah perawat. Jadi, sudah mulai banyak sekolah-sekolah perawat yang berdiri di masa penjajahan Inggris. Nah, kemudian pada masa penjajahan Jepang, perkembangan keperawatan di Indonesia mulai mundur. Tugas keperawatan tidak lagi dilakukan oleh tenaga terdidik, tetapi diambil alih oleh pemerintah Jepang.
Hal ini mengakibatkan berjangkitnya wabah penyakit karena ketidakadaan kesediaan obat untuk para pribumi atau warga Indonesia. Jadi lebih diutamakan atau diprioritaskan oleh pemerintah Jepang. Nah, pada zaman kemerdekaan, di sini pendirian sekolah perawatan dimulai pertama kali pada tahun 1952, sekolah guru perawat dan sekolah perawat setingkat SMP. Tahun 1962 didirikan Akademi Perawatan milik Departemen Kesehatan. 1985 kebangkitan perawatan di Indonesia yaitu UI mendirikan PSIK pertama. 10 tahun kemudian baru berdiri PSIK di UGM, di Unhip, di Undip, Unas dan lain-lain. Jadi memang sejarah dari kekuatan jiwa ini cukup panjang ya, mulai dari masa penjajahan Belanda sampai di zaman kemerdekaan sangat berliku. Nah, alhamdulillah di masa sekarang ini jenjang pendidikan perawatan sudah sampai pada jenjang doktoral. Bahkan sampai ada yang profesor mungkin ya, sudah sampai ada yang ke sana. Nah, tidak jauh dari sejarah perkembangan kesehatan jiwa dan kekuatan jiwa sudah kita pelajari. Jadi melihat dari rangkaian kesehatan jiwa dan kekuatan jiwa yang memang betul-betul dibutuhkan di setiap diri individu, maka kita sebagai perawat seharusnya atau seyogyanya itu lebih memahami terlebih dahulu tentang ciri sehat jiwa. Ciri sehat jiwa ini menurut Yehuda antara lain memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, tumbuh berkembang dan beraktualisasi, menyadari adanya integrasi dan hubungan antara masa lalu dan sekarang, punya otonomi dalam pengambilan keputusan, memiliki persepsi sesuai dengan kenyataan, mampu menguasai lingkungan dan beradaptasi, serta menurut WHO, ciri sehat jiwa adalah individu yang mampu menyesuaikan diri secara konstruktif, memperoleh kepuasan dari hasil jerih payah usahanya, merasa lebih puas memberi daripada menerima, secara relatif bebas dari rasa tegang, stres, cemas, dan depresi, kemudian mampu berhubungan dengan orang lain, mampu menerima kekecewaan, mempunyai rasa kasih sayang. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu tentang kriteria sehat jiwa, sehingga nantinya kita bisa menerapkan pada diri sendiri, dan pada saat kita melakukan asuhan perawatan pada pasien, kita bisa tahu pasien-pasien kita ini menunjukkan ciri sehat jiwa atau tidak. Kan ada pasien yang mengalami kondisi penyakit fisik, tetapi dia sehat jiwa. Ada juga yang mengalami kondisi sakit fisik dan juga jiwanya juga sakit. Nah, ini perlu kita pelajari. Nah, kemudian beranjak perawatan jiwa. Jadi perawatan jiwa menurut Stuart Sanden itu merupakan proses interpersonal yang berupaya untuk meningkatkan dan mempertahankan perilaku yang mengontribusi pada fungsi yang terintegrasi. Nah, perawatan kesehatan jiwa ini menurut Hana merupakan bidang spesialis praktek perawatan yang menerapkan teori perilaku manusia sebagai ilmunya dan penggunaan diri individu sebagai kiat atau usaha untuk menyembuhkan secara terapeutik. Nah, maka setiap perawat jiwa dituntut untuk bisa menguasai bidangnya dengan menggunakan ilmu perilaku sebagai landasan dalam berpikir. Nah, sedangkan dalam memberikan asuhan keperawatan, kita jangan terlewat dengan paradigma perawatan ya. Jadi kita pada pasien dengan kondisi gangguan jiwa pun, kita juga harus memperhatikan komponen paradigma perawatan. Antara lain ada klien atau manusia itu sebagai orang yang akan kita berikan asuhan perawatan, kemudian kondisi sehat sakit si pasien, kondisi lingkungan, dan juga pelayanan perawatan. Di mana manusia merupakan makhluk holistik yang unik ya, yaitu bertindak, berinteraksi, bereaksi dalam lingkungan secara keseluruhan, di mana setiap manusia ini memiliki kapasitas coping yang berbeda-beda. Semua perilaku individu bermakna di mana perilaku tersebut meliputi persepsi, pikiran, perasaan, dan tindakan.
Dan adapun untuk lingkungan, dalam berhubungan dengan lingkungan, manusia harus bisa mengembangkan strategi coping yang efektif. Dimanapun dia berada, dengan siapapun berinteraksi, diharapkan setiap individu ini memiliki mekanisme coping untuk bisa beradaptasi dengan baik. Sehingga apabila bisa beradaptasi dengan baik, tentunya semua masalah atau kekhawatiran, kecemasan terhadap hal yang baru ini bisa diatasi. Nah, apabila bisa diatasi, maka seseorang atau individu akan merasa bahagia dimanapun dia berada. Nah, kesehatan ini sebagai sebuah kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kesehatan ini, kesehatan fisik maupun kesehatan mental ini merupakan kebutuhan dasar. Jadi jangan melupakan komponen dari paradigma kesehatan ini. Jadi jangan menghilangkan kebutuhan dasar di pasien dengan kondisi gangguan jiwa maupun pasien yang memiliki resiko gangguan jiwa. Karena memang kesehatan yang dia butuhkan ini adalah sebuah kebutuhan dasar yang memang harus kita bantu untuk bisa memenuhi kesehatannya. Nah, untuk perawatan itu sendiri, perawat bisa memandang manusia secara holistik dan menggunakan diri sendiri secara terapeutik. Jadi, untuk perawatan yang diberikan pada asuhan kekuatan jiwa ini dengan menggunakan komunikasi terapeutik sebagai alatnya. Nah, untuk medianya nanti teman-teman bisa menggunakan alat bantu strategi pelaksanaan ya, isi rencana pembicaraan yang akan dilakukan kepada pasien. Nah, komunikasi terapeutik ini harus dikuasai oleh perawat. Jadi, perawat ini harus mampu, harus lihai melakukan komunikasi terapeutik, baik itu untuk teknik-tekniknya maupun untuk dimensi dalam melakukan komunikasi terapeutik. Nah, di sini pada saat kita melakukan komunikasi terapeutik, tentunya kita akan melalui tahap prainteraksi ya. Nah, komunikasi terapeutik kan ada tahap prainteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi, di mana di tahap prainteraksi kita harus bisa mengetahui dulu kualitas personal diri, baik itu kesadaran diri, klarifikasi nilai terhadap diri sendiri ya, evaluasi perasaan, model peran, altruistik, tanggung jawab, dan juga dimensi respon yang akan kita berikan ke pasien. Jadi apakah kita akan melakukan atau memberikan pelayanan perawatan secara ikhlas, dengan hormat, empati, secara sungguh-sungguh gitu ya. Nah, kemudian di sini ada komunikasi yang bisa diberikan dari perawat kepada pasien, yaitu dengan verbal, non-verbal, kemudian dengan menggunakan analisis masalah dan teknik yang terapeutik. Kemudian pada dimensi tindakan kita bisa melihat adanya konfrontasi, kesegeraan, keterbukaan, emosional katarsis, bermain peran. Nah, di mana dimensi tindakan ini sebetulnya untuk bisa mengatasi atau menangani hambatan terapeutik yang dialami selama perawat melakukan komunikasi terapeutik pada pasien, baik itu pasien dengan kondisi gangguan jiwa maupun pasien yang dengan kondisi sehat jiwa. Nah, adapun untuk aspek legal dan etik, selama pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa, memang peran dan fungsi perawat jiwa ini mencakup kompetensi klinik, advokasi pasien, tanggung jawab fiskal, kolaborasi profesional, tanggung jawab sosial, kemudian serta kewajiban etik dan legal. Sehingga asuhan kesehatan jiwa dituntut untuk bisa melakukan aktivitas di 3 area utama langsung, yaitu aktivitas asuhan langsung, jadi melakukan pemberian asuhan perawatan dari mulai pengkajian sampai evaluasi langsung kepada pasien. Aktivitas komunikasi ini, komunikasi ya, jadi bentuk komunikasi dari seluruh pembicaraan, rencana percakapan dari perawat kepada pasien, perawat kepada keluarganya, perawat kepada lingkungan sekitarnya si pasien, kemudian aktivitas pengelolaan manajemen keperawatan. Nah, perawat juga harus mampu melakukan atau menata
Lingkungan yang mendukung atau modifikasi lingkungan yang mendukung dalam proses penyembuhan pasien dengan kondisi gangguan jiwa atau modifikasi lingkungan untuk bisa mempertahankan atau meningkatkan kondisi sehat jiwa. Jadi harus bisa mengelolanya. Nah, untuk aspek etiknya, aspek etik pada perawatan jiwa ini lebih ke arah pemberian diagnosis, kemudian perlakuan dan cara merawat, hak pasien, stigma masyarakat, serta peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, untuk pemberian diagnosis ini misalnya skizofrenia, maka dia dianggap sebagai orang yang mengalami pecah kepribadian. Nah, biasanya akan muncul stigma bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa itu adalah orang gila. Padahal setelah dipelajari, ternyata gangguan jiwa itu emang sangat luas spektrumnya ya. Dikatakan luas spektrumnya itu karena tidak hanya seketika itu langsung mengalami gangguan di sistem saraf pusat. Jadi bisa bermula dari awalnya karena adanya penyakit fisik, ataupun karena adanya faktor predisposisi permasalahan yang dipendam lama, kemudian baru mencuat saat ini. Nah, oleh karenanya untuk bisa mendiagnosis gangguan jiwa harus bisa menggunakan kriteria diagnosis gangguan jiwa yang saat ini di Indonesia digunakan PPDGJ. Panduan penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Nah, cara merawat pasien juga ini terkadang erat juga ya dengan pelanggaran etik. Biasanya beberapa keluarga pasien ini malah melakukan pasung terhadap pasien. Nah, sebetulnya pasung ini itu melanggar etik ya karena tidak wajar dilakukan pada seorang manusia seorang. Nah, kalau di rumah sakit, diikat ini memang harus menggunakan seragam khusus dengan berbagai ketentuan supaya tidak memberikan menyiksa secara fisik pada pasien. Secara teoritis dan filosofis, perawatan pasien gangguan jiwa harus tetap memperhatikan aspek etik sesuai diagnosa yang muncul. Nah, untuk hak pasien, di sini memang pasien dengan kondisi gangguan jiwa ataupun dengan kondisi resiko gangguan jiwa ini memang tetap memiliki hak. Haknya antara lain hak untuk berkomunikasi dengan orang lain, hak kebebasan pribadi, hak untuk menjalankan keinginan, hak pengobatan, dan sebagainya. Jadi, pada saat melakukan perawatan, pemberian asuhan perawatan, ini bisa kita tanyakan kepada pasien. Pasien itu pada saat dilakukan perawatan, saat dilakukan komunikasi, nyaman dengan posisi apa, ingin di tempat mana saat berkomunikasi. Nah, ini bisa memenuhi hak-hak pasien. Dan mengingat tingginya angka kejadian gangguan mental, baik itu secara global, Asia Tenggara maupun di Indonesia, maka kita sebagai perawat tentunya selain kita harus bisa memahami tentang pentingnya sehat jiwa dan juga kita harus bisa mengedukasi di setiap orang di lingkungan sekitar kita supaya mereka tetap menjaga kesehatannya, kita juga bisa melakukan deteksi dini ODGJ. Nah, kita bisa melakukan deteksi dini ini pada kelompok yang pasien risiko tinggi dan situasi khusus. Contoh misalnya pada pasien penyakit kronis, keluarga yang tidak harmonis, orang tua ODGJ atau saudara ODGJ, korban kekerasan, pekerjaan yang memiliki tingkat stres tinggi, penderita disabilitas, dan lain-lainnya. Kemudian situasi khususnya antara lain bisa di bencana alam, korban bencana sosial, kemudian perubahan iklim dari iklim, misalnya contoh baik ini iklim sosial maupun iklim alam ya. Jadi misalnya dari yang tadinya keluarga kaya kemudian berubah menjadi keluarga yang miskin tidak punya apa-apa. Nah, ini kan ada perubahan iklim kehidupan. Nah, ini bisa kita lakukan edukasi, jadi deteksi dulu, dikaji seberapa jauh mekanisme coping dari masing-masing individu, baik itu resiko tinggi maupun situasi khusus dalam menghadapi masalahnya. Jikalau memang orang-orang tersebut bisa mengatasi masalahnya dengan baik, berarti orang-orang tersebut bisa beradaptasi dengan baik dan itu menandakan bahwa mereka memiliki sehat jiwa.
Nah, ini ada upaya program pengendalian dan pencegahan penanganan masalah kesehatan jiwa, antara lain advokasi dan sosialisasi kepada gubernur atau wali kota pemerintah setempat ya untuk membuat kebijakan yang memihak kepada upaya peningkatan kesehatan jiwa masyarakat, mengoptimalkan peran dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota dalam upaya kesehatan jiwa, meningkatkan cakupan dan pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan kesehatan, membangun kemitraan nih, bisa lintas sektor, ada organisasi profesi dengan swasta maupun ASN, mendorong pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa. Ini bisa juga dibentuk dengan keluarga binaan sehat jiwa misalnya. Jadi nanti dibentuk kader-kader sehat jiwa bisa dengan bentuk support group gitu ya untuk bisa saling menyemangati dan mensupport setiap individu yang memiliki masalah sama sehingga nanti bisa bereaksi dengan baik. Ini contohnya. Nah, mengembangkan sistem informasi kesehatan jiwa melalui berbagai survei dan penelitian. Ini supaya update ilmu sehingga bisa lebih cepat terdeteksi dan lebih cepat menangani pasien dengan yang sudah menunjukkan gejala gangguan kejiwaan. Ya, sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti teman-teman silahkan bisa search lagi untuk materi lebih luas lagi ya, sesuai dengan keinginan teman-teman, sejauh mana teman-teman ingin mencari ilmu ya, ilmu nanti bisa ditambahkan selain dari PPT yang sudah saya tampilkan. Ya, saya akhiri sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.